saya ada majalah bernama Asri kan pemirsa yang membahas tentang tata ruang dan kebun. Nah di Amerika ini juga ada majalah serupa bernama Better Homes and Gardens. Nah sebuah rumah yang bergaya Polinesia pernah dimuat di dalam majalah ini. Rumah ini juga sering dijadikan objek pengambilan gambar untuk film-film, terutama film seri Miami Vice. Mari kita lihat seperti apa rumah itu. Pemandu wisata kita memberi kita wisata khusus dan menunjukkan tempat-tempat menarik di pulau ini. Salah satu daya tarik utama dari tur tram listrik adalah apa yang biasa disebut Millionaire's Row of Marco Island. Kita melihat setiap ragam arsitektur yang bisa Anda bayangkan, dari atap logam yang populer di pulau ini sampai yang lebih eksotis. Nah, di kanan sebuah rumah unik ditampilkan di majalah Better Homes and Gardens 8 tahun lalu. Rumah ini bergaya Polinesia dan setiap kamar punya atap tersendiri. Joe mengatakan jika kita ingin membangun surga tropis di sini, bisa membeli tanah kosong seperti ini dengan harga 7 miliar rupiah. Mungkin saat ini lebih baik jika kita melihat-lihat saja. Berbicara tentang melihat-lihat, kita kunjungi tempat syuting film. Film seri televisi Miami Vice menggunakan bangunan yang menggugah inspirasi ini dalam beberapa kali episodenya. Bangunan ini milik Bullet Bob Turley, bekas pemain bisbol profesional yang tahun 1998 mengukir prestasi terbaiknya di klub Yankee, New York. Tahun itu ia meraup uang sekitar 320 juta rupiah. Dia mendapat penghargaan Young Award dan pemain terbaik dalam seri dunia melawan tim Milwaukee Braves. Pulau Marco juga dihuni selebritis lain, yaitu elang kepala putih Amerika yang terkenal. Dua pasang simbol Amerika ini hidup di pulau itu. Sekitar 10 bulan lalu bagian dari sarang burung elang itu runtuh. Sepasang elang itu terpaksa berdiri bergantian di dua telur itu. Akibatnya satu dari telur itu retak. Jadi telur itu dilepaskan dengan inkubator tetapi gagal. Kemudian 2 ekor elang menetas di sarang itu pada Februari 1992. Di samping melihat rumah-rumah kuno, Joe menunjukkan pemandangan lain kepada kita. Dinding yang terbuat dari kerang laut di Pulau Marco ini dibangun akhir tahun 40-an oleh seorang guru yang hidup saat itu. Ini Bukit Indian, dataran tertinggi di daerah ini. Wisata ini juga membawa kita mengunjungi sisi sejarah kota. Ini rumah pertama yang dibangun di Pulau Marco tahun 1883 oleh Kapten Bill Collier. Dan tentu saja berjalan-jalan tanpa belanja kurang asik rasanya. Untuk itu setiap saat Anda bisa turun untuk berbelanja dan naik tram listrik berikutnya. Tram ini melewati rute itu setiap saat. Wisata tram listrik di Pulau Marco ini menyenangkan dan memberi gagasan yang lebih baik tempat-tempat mana yang perlu kita kunjungi lebih lama. Sesudah berbelanja dan naik tram di Pulau Marco tadi pemirsa, kami akan mengajak Anda ke utara, ke sebuah kota di tepi sungai di negara bagian Georgia. Untuk itu, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Kota sungai ini dirancang khusus dengan sistem jalan yang berpetak-petak. Kota Columbus di negara bagian Georgia ini pemirsa memang unik. Tak heran jika mantan Presiden Jimmy Carter pernah membangun rumah di sini. Apa sih keunikannya? Mari kita lihat saja sambil menengok sejarahnya. Columbus, kota terbesar kedua di negara bagian Georgia. Kota ini sebuah pelabuhan yang damai dan indah, dialiri sungai Chattahoochee, terletak di perbatasan Georgia-Alabama. Kota ini hanya 90 menit di selatan Atlanta dan lurus di barat Savannah, sekitar 400 km dari pantai Atlantik. Panorama Columbus memungkinkan pengunjung melihat masa lalu dan masa depan. Kota ini kaya sejarah dan arsitekturnya masih terus berkisah hingga kini. Columbus Iron Works kini menjadi pusat perdagangan. Dulunya pabrik senjata yang memasok meriam dan kapal untuk pihak Konfederasi. Museum Angkatan Laut Konfederasi memiliki salah satu koleksi artefak dan persenjataan zaman Perang Saudara yang paling lengkap di Amerika. Sejumlah pabrik paling tua dan besar di Columbus masih ditemukan di sini.
Columbus bangga akan peninggalan kota sungainya dan menawarkan berbagai sarana hiburan untuk wisatawan. Ketika Columbus dirancang sebagai kota dengan tata letak tertentu, para juru survei memastikan agar wilayah pusat kota diatur menurut sistem grid dan jalan-jalannya dibuat ekstra lebar, yang sangat tidak lazim di wilayah ini. Apalagi, jalan-jalan itu merupakan peninggalan dari zaman ketika angkutan kapal uap merupakan sebuah industri di sini. Industrinya telah berubah, kota ini masih merupakan kota sungai. Cita rasa Columbus yang bersejarah ada di puncak pertunjukan. Kota ini menawarkan pelajaran sejarah yang menarik. Baik Presiden Franklin Roosevelt maupun Jimmy Carter dulu membangun rumah di sini. Columbus adalah tuan rumah kompetisi softball wanita yang pertama kali diadakan pada Olimpiade 1996. Keramahan selatannya tak berubah selama bertahun-tahun, tapi ini jelas bukan kota yang lenyap ditelan waktu. Justru pusat ilmu antariksa Coca-Cola di Columbus akan melempar Anda ke masa depan. Tapi bukan berarti kota seperti ini selalu mengawang-awang. Untuk di darat juga bisa, karena di kawasan ini ada ekoturisme. Columbus telah menjadi pusat wisata di sepanjang Chattahoochee, khususnya bagi para pecinta alam. Chattahoochee menarik para pemancing dan penggemar perahu bak sebuah magnet. Ikan bass dan bream banyak terdapat di sepanjang sungai ini, karena itu melempar pancing adalah hobi yang umum di Columbus. Taman Rotary di pusat kota memiliki tempat pemancingan yang bagus sekali. Berkendaraan 80 km dari Chattahoochee atau 60 km di jalan I-27, Anda akan sampai di Florence, Georgia, di tepi utara Danau Walter George. Disinilah terdapat Taman Nasional Marina Florence yang memiliki sebuah marina berair dalam, pangkalan pemancingan, dan dermaga perahu bermotor. Jadi pemirsa, kalau Anda memang penggemar kegiatan alam terbuka dan sejarah, pasti menyukai wisata tadi, bukan? Minggu depan, terutama bagi Anda penggemar perkebunan, kami akan mengajak Anda ke kebun labu. Tak lama lagi warga Amerika akan merayakan Halloween, dan buah labu ini sebagai simbol dari Halloween serta berakhirnya masa panen di Amerika. Kami juga terus menanti kritik dan saran dari Anda yang dapat Anda kirimkan ke voaindonesia@voanews.com. Saya Puspita Sariwati pamit dulu dan terus menanti Anda minggu depan dalam Keliling Amerika. Dah.